pada pria lebih banyak terjadi penyakit ini dibandingkan pada wanita, walaupun insidennya tetap jarang. Pasien seringkali mengatakan pada kita, saya kok kurang laki ya dok, atau saya kok kurang maco ya dok. Nah, itu istilahnya pasien. Nah, tentu saja ada gangguan dari pembentukan sperma, sehingga spermanya juga mungkin bermasalah dan berujung pada infertilitas. Halo Sobat DRV, salam sehat dan jumpa lagi bersama saya Dr. Rosi Cynthia Martasari, spesialis andrologi. Hari ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang Kallman Syndrome. Apakah itu Kallman Syndrome? Mungkin di antara kita banyak yang tidak familiar dengan nama tersebut atau penyakit tersebut. Apakah itu berbahaya? Apakah itu penyakit yang sering ditemukan di masyarakat? Tentunya sepertinya banyak yang belum familiar dengan nama tersebut. Jadi ternyata di dunia ini ada kondisi-kondisi di mana seseorang itu mengalami penyakit-penyakit genetik atau penyakit-penyakit bawaan, atau dalam dunia kedokteran namanya adalah kongenital. Salah satunya adalah Kallman Syndrome. Nah, Kallman Syndrome adalah penyakit yang menyebabkan mutasi pada gen KAL1 dan KAL2, sehingga orang tersebut akan mengalami penurunan hormon karena badannya sendiri tidak mampu membuat hormon tersebut. Dalam hal ini yang saya bicarakan adalah hormon testosteron. Nah, kebanyakan orang-orang mengalami Kallman Syndrome ini tidak menyadari kondisi ini dan tidak menyadari diagnosanya adalah ini. Karena penyakit ini pada dasarnya sangat jarang, yaitu sekitar 1/10.000 pada pria atau 1/50.000 pada wanita. Jadi kesimpulannya, pada pria 1/10.000, pada wanita 1/50.000. Sehingga kesimpulannya adalah pada pria lebih banyak terjadi penyakit ini dibandingkan pada wanita, walaupun insidennya tetap jarang. Namun walaupun insidennya jarang di masyarakat atau mungkin tidak kita temui dalam kejadian sehari-hari, tapi Kallman Syndrome ini adalah penyakit yang sebenarnya itu kita bisa intervensi sejak dini. Nah, sayangnya belum tentu orang tersebut menyadari bahwa dirinya ada Kallman Syndrome atau menyadari bahwa dia punya kecenderungan untuk mengalami penurunan hormon testosteron. Nah, biasanya pasien akan datang ke kita dengan kondisi nomor 1, ada pubertas yang terlambat. Semua orang, semua temannya mungkin saja sudah mengalami pubertas, tapi dia tidak. Nah, itu mungkin menimbulkan pertanyaan sendiri, kenapa saya tidak mengalami masa puber? Atau bisa saja pasien datang kepada kita dengan kondisi mikropenis, penisnya terlalu kecil dibandingkan dengan orang-orang sekitar. Nah, sebagian besar pria mungkin saja mengalami krisis kepercayaan diri atau misalnya keraguan-raguan, apakah ukuran saya sama atau rata-rata atau normal dibandingkan dengan orang-orang lain seumuran saya. Nah, namun pada kondisi Kallman Syndrome ini bisa saja terjadi mikropenis, yaitu ukuran penis yang lebih rendah daripada rata-rata pria secara normalnya. Nah, kemudian setelah itu kadang-kadang untuk yang terlambat mengetahui bahwa dia menderita penyakit ini, seringkali datang kepada kita karena ingin punya anak, tapi tidak kunjung mendapatkan anak. Sehingga fertilitas adalah isu penting di sini. Nah, kenapa masalah ini penting? Karena sebenarnya Kallman ini bisa kita atasi atau bisa ada solusinya sejak awal, asalkan kita bisa mendeteksinya dengan benar di awal. Nah, karena penyakit ini adalah penyakit genetik, maka akan ada pertanyaan, apakah penyakit ini menurun? Nah, tentunya belum tentu, karena walaupun memang ada kemungkinan untuk menurun, namun penyakit ini adalah sebuah mutasi. Ini adalah sebuah kejadian random, walaupun ada juga penyakit ini yang memang diturunkan antar generasi, itu mungkin walaupun memang jarang. Nah, Kallman ini sendiri gejala-gejalanya salah satunya ya tadi pubertas, kemudian infertilitas, kemudian mikropenis atau ciri-ciri seks sekunder pada pria tidak tampak pada dirinya. Jadi kalau misalnya pada pria itu ada rambut-rambut, misalnya kumis, jenggot, rambut-rambut di daerah tertentu pada tubuh. Nah, pada penderita Kallman ini tidak kelihatan. Nah, jadi
menimbulkan efek seperti kalau pada atas meminjam istilahnya pasien seringkali mengatakan pada kita, saya kok kurang laki ya dok, atau saya kok kurang maco ya dok. Nah, itu istilahnya pasien. Nah, tentu saja ada gangguan dari pembentukan sperma, sehingga spermanya juga mungkin bermasalah dan berujung pada infertilitas. Nah, itulah yang biasanya kita temukan dari pasien-pasien dengan Kallman syndrome. Nah, satu lagi yang paling khas dari Kallman syndrome ini adalah gangguan penciuman. Nah, mungkin kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah anosmia. Anosmia itu salah satu gejala yang kita kenal pada waktu merebaknya pandemi COVID-19. Jadi pada orang yang menderita COVID bisa berkurang kemampuan penciumannya. Nah, tapi tentu saja kemampuan penciuman pada orang-orang dengan COVID-19 beda dengan orang-orang dengan Kallman. Kalau pada COVID-19 begitu sudah sembuh COVID-nya, otomatis penciumannya kembali lagi. Tetapi pada penderita Kallman bisa saja tentu dan biasanya lebih sering ditemukan bahwa anosmia ini menetap seumur hidup. Dan khasnya lagi, anosmia ini bisa saja dia hanya bisa mencium bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu dia tidak bisa menciumnya. Nah, ini tergantung pada derajat dari kerusakan gennya, derajat dari mutasinya. Nah, ada juga yang tidak mendapatkan atau tidak mengalami gejala anosmia. Itu yaitu pada isolated hypogonadotropin hypogonadism. Ini adalah bukan Kallman, mirip, tetapi ini tanpa anosmia. Kalau dia dengan anosmia, maka dia dinamakan sebagai Kallman. Nah, apapun itu, mari kita lihat lagi gejala-gejala khas yang lain. Gejala-gejala khas yang lain adalah orang-orang dengan permasalahan ini biasanya akan terus tumbuh, sehingga perawakannya akan lebih tinggi tapi tidak laki. Tinggi tetapi proporsi badannya tidak proporsional, yaitu rentang tangannya kebanyakan lebih panjang daripada rentang tangan orang yang normal. Ini kenapa? Karena dia mengalami hipotestosteron. Karena testosteronnya rendah, tidak ada yang menyetop pertumbuhan tulangnya, sehingga orang ini memang tinggi tetapi ciri-ciri seks kepriaannya sangat rendah, atau ciri-ciri seks kewanitaannya juga sangat rendah. Nah, sehingga kita perlu hati-hati. Jadi kapan kita harus hati-hati? Kalau seseorang itu mengalami pubertas yang terlambat. Dan tentu saja walaupun ini agak terlambat, kalau seseorang itu mengalami masalah infertilitas, kita perlu hati-hati walaupun tidak semua infertilitas karena Kallman ini. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dimaksud biasanya adalah pemeriksaan hormon-hormonnya. Satu, untuk melihat apakah ada hormon-hormon yang memang berkurang, karena itu semua diagnosa Kallman itu akan terbaca dari hasil pemeriksaan laboratorium, terutama laboratorium hormon. Kemudian yang kedua, kadang-kadang dokter membutuhkan analisa kromosom untuk bisa menjawab apakah betul pasien ini kromosomnya XY yang menandakan bahwa dia pria, atau apakah betul ini adalah XX yang menandakan bahwa dia adalah wanita. Pemeriksaan hormon ini tidak serta-merta akan menjawab bahwa pasien ini jelas-jelas Kallman atau tidak. Untuk menegakkan diagnosa Kallman butuh pemeriksaan yang lebih canggih lagi, yaitu pemeriksaan genetika molekuler. Tapi setidaknya dengan kita mengetahui ini adalah XX atau XY, maka kita akan bisa menentukan langkah kita berikutnya. Akan kita berikan hormon apa pasien ini ke depannya. Biasanya dokter spesialis andrologi atau endokrinologi akan memberikan pengobatan berupa suplementasi hormon. Namun suplementasi hormon ini ada beberapa pilihan dan perlu konsultasi dan pemeriksaan supaya bisa diputuskan jenis yang mana yang akan diberikan kepada Anda. Nah, jangan sampai salah memberikan terapi hormonal ini karena ini bisa berakibat tidak baik bagi tubuh Anda. Nah, sampai kapan harus dilakukan pengobatan ini? Nah, tentu saja pengobatan ini akan berlaku seumur hidup. Kenapa? Karena ini adalah masalah genetik. Kita tidak mungkin bisa merubah gen atau mengembalikan mutasi gen yang sudah bermutasi. Sehingga ini adalah kondisi yang akan terus bertahan seumur hidup. Kalau sudah diberikan terapi hormonal, tentu saja hormonnya akan naik. Tapi kemudian jika
lewat waktunya atau lupa minum obatnya atau lupa suntik, tentu saja hormonnya akan turun kembali. Atau lupa mengaplikasikan obatnya, tentu saja itu bisa turun kembali. Itu memang sudah seharusnya seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah penyakit bawaan, penyakit yang terkait dengan gen. Nah, sehingga jangan kaget kalau memang pengobatan ini butuh waktu yang sangat panjang, bahkan seumur hidup. Nah, lalu apa tujuannya diberikan pengobatan? Jadi, tujuannya memberikan pengobatan ini sebenarnya targetnya adalah satu, ada kepercayaan diri bagi pasiennya. Bayangkan kalau Anda seorang pria atau seorang wanita, tetapi Anda tidak tampak seperti laki-laki dan tidak tampak seperti wanita, tentunya itu akan berpengaruh pada mental, berpengaruh pada kepercayaan diri, sehingga kualitas hidup Anda akan berkurang. Kemudian kita harus ingat bahwa hormon itu dalam tubuh kita harus optimal dan harus balance, harus seimbang. Orang yang hormonnya tidak optimal atau tidak balance, maka orang tersebut akan bisa mengalami berbagai macam keluhan. Nah, kemudian masalah mental issue. Ada orang-orang yang mengalami depresi, ada orang-orang yang mengalami gangguan mood yang hanya karena kekurangan hormon testosteron. Jadi kita perlu tahu bahwa testosteron tidak hanya untuk seks semata-mata, tetapi juga mempengaruhi kondisi mood kita. Itu salah satu yang fungsi dari hormon. Kemudian yang harus saya tekankan adalah potensi fertility. Kalau orang yang mengalami Kallman syndrome ini ternyata masih bisa memproduksi sperma dengan optimal asal hormonnya optimal, maka tentunya terapi kita akan sangat berguna dan orang ini akan bisa memiliki anak. Jadi demikian harapan kita jika kita mendapatkan keluarga atau pasien dengan Kallman syndrome. Nah, demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Kalau kamu suka video ini, silahkan like dan subscribe.